Mungkin ada di antara kalian sebagian yang sudah mengerti fungsi dari crossover itu sendiri, bahkan ada yang bisa mendesainnya, bahkan ada yang bisa memodifnya. Ya, fungsi crossover yang utama adalah untuk memisah ya. Untuk memisah jadi beberapa frekuensi yang kita inginkan. Misalkan kita mau bisa menjadi dua, ya itu menjadi crossover 2W. Kalau kita mau bisa menjadi 3, jadi ya 3W dan seterusnya, teman-teman. Nah, apa sih fungsi penting dari crossover itu sendiri dalam dunia audio? Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi penting, bahkan bisa boleh dibilang sangat krusial, teman. Karena apa? Yo, intinya crossover itu wajib dalam dunia audio. Kenapa? Ya, itu teman-teman. Oke, yang pertama saya jelaskan kenapa sangat penting crossover bagi dunia audio. Yang pertama ya, karena setiap speaker itu tidak mampu memproduksi frekuensi di antara 20 sampai 20 kHz ya. Nggak mungkin ya, walaupun itu speaker full ring. Full ring itu aja mungkin bawahnya nggak sampai 20 atau 30 ya. Nah, dan atasnya mungkin nggak sampai 20 kHz. Nah, maka dari itulah dibuatlah crossover seperti ini, gunanya supaya speaker itu bisa dikasih dengan sesuai range frekuensinya, teman-teman. Misalkan frekuensinya di bawah 50 Hz ya kita kasih ya 50 Hz ke bawah itu. Jadi sesuai gitu loh, teman-teman ya. Kan enggak setiap satu speaker itu bisa memproduksi semua frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Ini adalah contoh crossover 2W ya. Ini kalau beli silakan ada di link di bawah. Terus ada juga seperti ini, teman-teman. Ini mini, teman-teman ya. Mini banget ya. Ini juga ada di bawah. Ini juga sangat mini. Ini supply-nya cukup 12 volt aja. Nah, terus apakah lebih penting mana crossover sama tone control? Nah, itu teman-teman ya. Jawabannya adalah sama-sama penting, tergantung kebutuhan. Kalau saya pribadi memang lebih memilih crossover daripada tone control. Kenapa? Ya karena saya memang gunanya hanya untuk memutar musik aja, teman-teman, enggak buat mikrofon. Kalau mikrofon ya wajib pakai tone. Kenapa? Ya menyesuaikan dengan suara dan karakter yang akan dikeluarkan ke speaker nanti. Seperti ini tone control. Ini crossover. Ya, beda fungsi, teman-teman. Kalau tone control fungsinya memang untuk meng-cut atau memboosting di frekuensi tertentu sesuai yang ada di pengaturannya ini. Ya gunanya untuk menyesuaikan dengan si operator itu ya, sesuai dengan kebutuhan lah intinya. Kalau ini dia lebih mengejar ke flat. Misalkan oke, nanti bahas di lain kali aja, teman-teman ya, karena ini harus butuh gambaran. Kalau saya ngomong aja nggak paham nanti. Oke ya, jadi fungsi pentingnya crossover seperti itu tadi, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lebih memilih tone control ini. Kenapa? Ya mungkin ada yang nyari keplakan kendangnya, midnya yang menonjol, bassnya yang ceduk geler, high-nya yang icis-icis. Nah, sekali lagi teman-teman, itu nanti kalau kita setting seperti itu hanya menuruti kemauan kita aja. Mungkin pendapat kita bagus, pendapat orang lain belum tentu ya. Kalau kita setting ininya ngawur ya, istilahnya ngawur lah ya, sesuai telinga aja ya, mungkin nggak akan flat hasilnya. Tapi beda lagi kalau pakai crossover ini, teman-teman ya. Di dalam crossover ini outputnya itu selalu flat ya, selalu flat kalau menggunakan sistem stage variable ya. Ini saya bahas pakai sistem stage variable, bukan silent key. Kalau silent key dia rawan dengan hilangnya frekuensi ya. Tapi ya kalau settingnya benar ya enggak, teman-teman ya. Oke, ini flat. Nah, ini flat. Ini bagian low ya, ini bagian low itu dia flat garis lurus turun, sini turun. Nah, kalau ini juga sama seret, walaupun dinaikkan kecilkan dia tetap flat, cuma dia dB-nya saja yang turun. Kalau tone control ini dia nanti kalau misalkan kita settingnya ngawur ya, dia
frekuensinya dia tidak akan flat teman-teman ya, enggak melengkung itu ya, melengkung teman-teman. Jadi dia kayak naik turun gunung-gunung gitu teman-teman. Nah, ya mungkin itu yang banyak disukai sebagian orang di Indonesia teman-teman ya. Tapi saya lebih suka mengutamakan flat supaya tidak ada frekuensi yang di-cut atau di-push ya. Kalau mau dikeraskan sekalian aja teman-teman ya. Seperti ini. Ini bisa kalian beli semuanya yang saya berikan tadi di bawah ya. Silahkan dikunjungi saja, tidak apa-apa. Terus di dalam crossover, nah ini juga ada sebuah filter teman-teman. Sebuah filter yang biasanya disebut subsonic atau infrasonic filter, dan itu untuk memfilter frekuensi rendah yang tidak dibutuhkan oleh speaker, yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Misalkan di bawah 20 kHz itu kan sudah tidak bisa didengar oleh manusia ya, hanya hewan-hewan tertentu saja yang bisa mendengar. Misalkan ya anjing, terus kucing, terus apalagi ya mbuh lah. Nah, itu hanya didengar oleh hewan tertentu saja. Manusia tidak dapat mendengar. Tapi kalau frekuensi itu lolos dalam artian itu dia masuk ke speaker teman-teman. Dalam artian dia masuk ke speaker, maka speaker dia akan bergerak itu, daunnya itu bergerak maju mundur liar, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa ya, istilahnya hanya angin saja. Yaitu teman-teman, itu frekuensi yang sangat rendah masuk ke speaker, istilahnya infrasonik ya, masuk ke speaker. Nah, di sini sudah ada fitur seperti itu. Ini 3 kapasitor ini adalah rangkaian subsonic atau infrasonic filter. Dia memotong frekuensi 20 Hz ke bawah. Ya disesuaikan aja ya. Nanti kalau misalkan 20 Hz-nya kurang ya mau dipotong kemana ya, kan tinggal ganti komponen saja. Dan yang paling utama di frekuensi tingginya teman-teman. Frekuensi tinggi itu kan manusia hanya mampu mendengarkan sampai 20 kilo, itu pun udah apa ya, udah kayak sakit gitu di telinga teman-teman ya. Nah, itulah gunanya subsonic filter, ultrasonic filter, maaf. Namanya ultrasonic filter. Dia gunanya untuk memfilter frekuensi di atas 20 kilo ya, walaupun ada di 20 kHz itu belum dipotong, misalkan di 30 atau di 40 dan seterusnya, tergantung kebutuhan si pemakainya teman-teman. Kalau di sini motong cukup di 20 kHz sudah di roll off, tidak apa-apa. Nah, beda lagi sama crossover seperti ini. Dia mini, dia tidak ada filter subsonic dan infrasonic filternya. Dia jadi lolos teman-teman, frekuensi 20 Hz ke bawah lolos, ini 20 ke atas juga, 20 kilo juga lolos teman-teman. Jadi kalau speaker Anda bergerak liar ya mungkin itu kemasukan infrasonic itu teman-teman. Nah, ini juga sama, ini 20 kilo juga lolos ya. Maka dari itu pilihlah crossover yang selalu menggunakan subsonic dan ultrasonic filter. Masalah filternya apa, slope-nya apa, itu terserah ya, kebutuhan. Kalau yang penting milih crossover itu yang ada subsonic sama ultrasonic filternya ya. Kalau di boil up sih, misalkan kalian beli di marketplace yang harganya murah itu ya, itu mungkin salah lihat di beberapa tayangan di YouTube itu tidak ada filternya teman-teman. Kayaknya tidak ada ya, dia cuma ada frekuensinya saja teman-teman. Untuk filter subsonic dan ultrasonicnya kurang ya, tidak ada kayaknya saya lihat. Tapi kalau merek-merek terkenal seperti DPX, Behringer itu pasti ada, saya jamin ada itu teman. Karena itu sudah merek terkenal ya, pasti sudah dilengkapi dengan subsonic dan infrasonic filter. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Saya banyak ngomong ini karena penjelasan bukan tutorial ya. Sekali lagi fungsinya sangat krusial ya. Lebih baik pakai crossover daripada pakai tune control. Tapi itu tergantung kebutuhan loh ya, jangan dijadikan patokan. Itu tergantung kebutuhan. Ya saya kebutuhannya hanya untuk memutar musik saja, bukan untuk mikrofon. Kalau mikrofon ya pasti saya sudah pakai tune, terus saya umpan ke crossover, baru ke power amplifier. Di Shopee juga ada yang tanya salah masang teman, malah ini inputnya diumpan dari output amplifier, ya jelas rusak teman. Output amplifier itu udah besar banget lah itu. Outputnya masuk ke sini jelas rusak nanti teman. Jadi saya terangkan,
Ini preamp, bukan amplifier. Preamp itu apa? Pre itu sebelum, am itu amplifier. Jadi masanya sebelum amplifier, teman-teman. Jangan setelah amplifier. Kalau setelah amplifier itu namanya crossover pasif, ya. Jadi mohon diperhatikan bedanya crossover aktif sama pasif. Nanti saya bahas di video selanjutnya saja. Seperti ini. Masalah slope atau filternya apa, silahkan kalian tanya sebelum membeli, ya. Kalau ini lingkup relay 24 dB, ya. Ini flat ya teman-teman, saya jamin flat. Untuk simulasinya tidak saya perlihatkan soalnya males. Ada simulasinya teman-teman, ada. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat.